Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, nge-like, dan juga nge-share konten gue. Semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pantengin terus di channel Suara Misteri, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita pengalaman horor, menakutkan, dan lebih menegangkan. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di konten kali ini gue akan menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita yang cukup menegangkan. Dan yuk sama-sama kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue kali ini. Bang Joy. Siap Bang. Nah, gimana Bang Joy? Sehat Bang Joy? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini Bang Joy, kira-kira mungkin para netizen atau lanang lining ingin dengerin nih pengalaman horor apa nih Bang Joy, atau mistis apa deh? Ada beberapa sih Bang sebenarnya, tapi yang seru aja kali ya. Yang seru aja, yang seru. Oh. Jadi itu Bang, gue cerita sedikit sih ya, yang seru aja nih. Emang gue kan terjun di dunia spiritual ya, udah lama. Terus sempat vakum juga ya kan, karena ada kerjaan lain. Terus suatu ketika ada orang minta bantuin nih Bang, minta bantuan lah, minta tolong. Ada keluarga lah, dia itu ibu bapaknya udah meninggal Bang. Ibu bapaknya meninggal, dan dia ini punya warisan Bang. Punya warisan itu rumahnya besar banget Bang, rumah besar banget ya. Nah, dan itu rumah itu asal dijual itu nggak pernah laku Bang. Itu udah sekitar mungkin ada 5 tahun 6 tahun ya, sampai rumah itu berakar tuh Bang, pohonan tumbuh di tembok-tembok itu tembus tuh. Udah beringin lah kayak beringin gitu. Nah di situ dia minta tolong sama gue. Tapi sebelum dia minta tolong sama gue bertanya dong, emang nggak ada yang lain nih kan? Gue juga nggak mau langsung, ayo saya kan, nggak mau langsung gitu kan. Terus gue tanya nih, emang nggak ada yang bisa bantuin gitu kan? Ada, gitu ya, ada beberapa paranormal, ada 2 atau 3 lah. Dan gitu selalu mundur Bang. Selalu mundur. Yang pertama itu baru sampai gerbang pulang. Ya, yang minta tolong ini kan bingung kok pulang gitu kan. Nah, seminggu kemudian dia suruh orang lagi cari, baru sampai pintu pulang. Dan selalu begitu Bang. Dan akhirnya dia carilah gue, dapet info dari temen nih. Minta tolong sama gue lah, Mas bisa gak tolong bantuin saya buat bersihin rumah gitu kan. Dan situ gue cuman dia bilang butuh apa, saya minta tolong nih gitu. Terus gue bilang gue nggak butuh apa-apa, butuhnya ya kalau memang mau kita bersihin gue butuh sapu. Ya gue ngomong spontan aja gitu kan, maksudnya ya kita bersihin rumah ya butuh sapu kan, butuh apa lagi kan. Nah, terus akhirnya gue datang lah Bang ke sana. Gue bawa teman 3 dan dia bertiga juga Bang, dia, adiknya, sama tantenya tuh. Jadi berenam gue. Gue masuk tuh nggak ada apa-apa Bang. Gue masuk ke gerbang nggak ada yang aneh lah. Rumahnya gede gitu? Gede banget Bang, gede banget rumahnya. Itu mungkin ada 800 lah. 800 Pak? Iya, gede banget halamannya tuh. Gede banget halamannya ini. Terus gue masuk nggak ada apa-apa. Masuk ke pintu pertama itu tiba-tiba pintu kebuka Bang. Astagfirullah. Tiba-tiba kebuka itu kita semua kaget. Wah kaget. Padahal nggak ada yang dibuka, yang nggak ada. Itu kita kaget semua.
sampai salah satu anaknya tuh teriak kaget, ya kan? Kaget, tiba-tiba kebuka bang. Pas gua ke dalam itu ternyata itu rumahnya udah bukan rumah ya bang, udah kotor, banyak tai tikus gitu tuh, tikus, sarang balaba, terus kayak akar-akar pohon tuh udah masuk rumah tuh bang, udah pada ini ada kayak pohon meringin gitu ya, masuk rumah. Dan di situ di satu ruangan ada sosok kayak kiai gitu bang, Kiai lagi kayak baca Quran. Tapi gue tahu itu jin bang, gue tahu itu jin. Mungkin karena gue udah ucapin salam ya, gue ucapin salam sebelum gue ke situ, gue udah kirimin Al-Fatihah buat yang di situ juga semua. Pokoknya kalau kita beradab, insya Allah kita masukin apa aja yang serem-serem, insya Allah aman bang. Suatu daerah yang ini ya. Pokoknya kalau kita pakai adab, insya Allah aman, kita nggak mungkin dihalang-halangi apapun, nggak mungkin. Gitu. Nah di situ yang aneh bang, waktu gua kan minta buat sholat dulu nih, sholat. Nah itu nggak ada air ya, tiba-tiba keran nyala sendiri. Ngocor sendiri keran. Sedangkan itu nggak mungkin ada yang nyala lah di situ. Listrik itu dan nggak ada ya? Listrik itu dia ngambil dari tetangga, karena udah dimati kan. Ya, dari tetangga. Itu keran aja udah nggak mungkin lah nyala. Nah itu nyala keran. Gua ngambil wudhu lah di situ, gua sholat. Habis sholat sendirian sholatnya, nggak rame-rame? Nggak, karena emang gue minta ruangan sendiri, karena udah pasti aneh nih tempat, makanya gue sholat dulu di situ. Sholat, yang lebih aneh lagi habis gue sholat, gue masuk ke ruangan kosong. Ada satu ruangan yang sama sekali nggak kotor, sama sekali bersih banget, banget, sama sekali debu aja nggak ada di ruangan itu. Kita masuk nih bang, berenam nih. Gue tanya dulu, ini ruangan siapa? Bekas orang tuanya dulu. Orang tuanya udah meninggal kan, dua-duanya nih kan, dia yatim piatu nih. Gue masuk sama dia nih, tiba-tiba ada telepon. Telepon berdering. Telepon yang zaman dulu tuh, yang lama tuh. Yang diputar gitu. Gitu tuh. Ada di lemari bang. Nah kita di situ anaknya tuh kayak kesirep bang. Jadi kayak nggak ada rasa takut, kayak ngeblank gitu lah. Tiba-tiba dia buka lemari, ngangkat lah telepon. Gue diem aja kan, gue coba pengen tahu nih, ini nggak sadar nih anak nih. Diangkat sama dia, halo gitu kan. Wah mati nggak diangkat. Baru di situ gue bilang, emang di sini ada listrik. Teriak deh bang. Astagfirullahaladzim. Teriak. Nah di situ gue buat nenangin semua ya kan, nenangin di situ. Maksudnya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Nah dari situ gue berdoa lah di situ, di ruangan itu. Ruangan di situ gue cuma minta, ya Allah keluarin semua energi negatif atau makhluk yang mengganggu di rumah ini. Karena tujuan saya datang ke sini biar ini rumah cepat laku. Rumah ini cepat laku, biar nih anak nih punya uang buat muliain adiknya. Karena cuman itu peninggalan orang tuanya dan nggak pernah laku-laku bang. Rumah itu. Kenapa rumah itu nggak laku-laku? Nah, gue coba komunikasi lah. Pas gue mau komunikasi, nongol tuh bang. Sosok yang tadi. Kiai tadi. Di situ bang, lu tahu deh kita masih manusia, seberani-beraninya kita kalau datangnya tiba-tiba gitu bang, kaki udah lemes semua. Bukan lemes lagi bang, di situ udah kayak apa ya, itu mukanya kayak manusia bang, nggak ada beda, cuman auranya bang. Jenggotan, pakai udeng-udeng nggak gitu? Nggak, kayak kiai biasa aja gitu. Cuman auranya bang, itu nggak bisa dibohongin bang, itu bukan manusia gitu kan. Itu aneh deh, nggak ada di YouTube tuh, nggak ada deh. Nggak ada deh gitu kan. Dari situ gue coba nyadarin diri gue gitu ya. Tadi gue ngeblank juga kan, karena kaget ya kan, karena di samping kita gini nongol bang, tiba-tiba kayak ada aja, tiba-tiba ada. Bus gitu. Dan jelas banget ya kan.
Nah di situ gue coba komunikasi, kenapa saya boleh masuk, sedangkan dari kemarin paranormal yang kemarin tuh nggak boleh masuk. Ya kan, padahal kan niatnya baik semua, mau ngebantu nih anak buat jual rumah ini supaya anak ini punya modal buat ke depan. Karena kasihan nih anak yatim piatu, udah nggak punya uang lagi. Nah, dia ngomong, Bang, karena kalau laku dari dulu, ini anak ini nggak bakal kebagian. Bakal diambil sama saudara-saudaranya. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa paranormal kemarin udah diusir, gitu kan? Dan nggak sangat kayak ketakutan gitu. Yang pertama dia bilang semua diukur dengan uang, jadi ngebantunya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Kedua, minta budgetnya belum apa-apa udah minta budget buat ngusir. Nah di situ gue kenapa kok saya boleh? Dia bilang dari rumah gue, dari dia anak yang datang ke gue, dia ternyata udah tahu Bang, makhluk itu udah tahu tuh kita ini siapa, kita ini minta uang apa enggak, kita menguangkan apa enggak. Nah dia, karena tujuan gue tuh di situ emang gue nolong orangnya ikhlas, nggak ada gue minta spesial pun nggak ada. Gue emang punya yatim piatu nih, kesian kalau nggak ditolong. Di situ Bang, gue udah siap Bang, udah siap, bahasanya siap tempur lah gitu, perang lah. Gue udahlah, niat gue baik, gue buat nolong nih, masa gue kalah, gue niat baik gitu kan. Gue yakin aja sama diri gue, ngeyakinin diri gue lagi kan. Ternyata dia mau keluar Bang. Alhamdulillah. Tanpa kita berseteru gitu. Tanpa perang lah. Tanpa perang ya. Nah, kata dia, niat gue baik, nggak ada niat menguangkan sedikit pun. Apa komersil lah. Komersil lah, bahasanya kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia keluar Bang. Itu langsung senyap tuh tempat. Nah di situ, padahal tuh gue udah ayo. Kalau emang mau mulai. Iya. Ternyata enggak gitu. Gitu. Nah, akhirnya udah selesai semua, dibersihin lah tempat tuh, lokasi semua bersihin. Dan gue ruqyah tempatnya dulu. Gue ruqyah tempat. Nah, dia manggil orang lah buat bersih tukang kebun segala macam nih, beresin semua. Dan 2 hari kemudian dia datang ke rumah gue. Mau ngasih uang lah. Ngasih uang terima kasih, tapi gue tolak Bang. Ini bukannya gue rezeki ya, apa nolak rezeki. Cuman emang tujuan gue dari awal emang gue nolong. Tujuan pertamanya kan dibaca juga tuh sama kiai itu ikhlas gitu, iya. Menolong. Makanya almarhum guru gue dulu pernah bilang, kalau kita nolong orang ikhlas, kita nggak mungkin dalam bahaya. Walaupun kita di tempat yang bahaya sekalipun, kalau kita ikhlas nolong orang dan kita beradab ya, insya Allah aman Bang. Sejahat-jahatnya orang, kalau kita ada adabnya pasti aman. Mau di tempat sekeras apapun, insya Allah kita aman ya? Aman Bang. Makanya guru gua tuh selalu bilang, kita ikhlas aja dulu sama orang. Kita nggak dapat rezeki dari dia, dapat dari yang lain. Ikhlas aja dulu, mau masalahnya sekeras apapun, maju aja dulu, ikhlas nolong orang. Jadi jangan ada kata-kata yang menguangkan atau apa, ikhlas aja dulu. Dan jangan takut Bang, kalau nolong orang itu jangan ada kata ragu. Apalagi gue ini salah satu orang yang main salawat. Tuh, salawat penting tuh. Karena salawat itu bagi gue kunci Bang. Adab, ya kan? Apalagi kita bareng salawat. Insya Allah, gue dari dulu kalau nanganin orang, gue pakai salawat Bang. Itu bagi gue kunci sih. Jadi kalau kita main salawatan, nggak ada yang gue takutin sih Bang. Insya Allah aman. Gue dari dulu nolongin orang sekeras apapun pakai salawat aman. Bagi gue itu perisai diri paling kuat sih, main salawat.
Kalau kita datang ke suatu tempat ya kalau nuwun dulu. Nah, makanya kalau kita datang ke suatu tempat kayak rumah kosong, kebun kosong, terus kayak hutan, kayak gunung, kita ucapin assalamualaikum wala ibadillah sholihin. Bukan assalamualaikum, kita assalamualaikum. Itu insya Allah kita belum apa-apa aja kita udah pakai adab tuh. Insya Allah aman bang. Jadi makhluk sekasar apapun lemah bang kita pasti kalau kita udah adab. Bersolawat itu semua pasti bisa teratasi. Pasti bang. Yakin itu, nggak ada keraguan kalau main salawat. Pasti semua teratasi. Aman ya. Aman bang. Aman dimanapun aman. Punya pengalaman lain lagi gitu tuh bang? Ada bang. Dulu tuh jadi gini bang. Gue lagi nolongin orang bang. Jadi jam 2 malam tuh gue kan punya temen yang pada bisa juga bang. Jadi ada ibu-ibu kesurupan itu yang masuk di badannya 5 makhluk bang. Nah, dia nggak bisa ngeluarin bang. Sebenarnya bukannya nggak bisa ngeluarin bang, dia ngebantu orang pakai emosi. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman kalau kita ngelawan makhluk ituan jangan kita pakai emosi. Kita sama aja nggak jauh sama dia, berarti kan. Bacaannya jangan pernah salahin bacaan yang kita baca. Kok nggak fungsi gitu kan? Gitu yang kita baca kok nggak fungsi. Itu ada di diri kita sendiri. Jadi malam-malam itu jam 2 malam bang, gue ditelepon sama teman-teman, bang tolongin dong. Ini ada orang kesurupan susah banget udah 1 jam nggak bisa keluar. Jadi kalau udah keluar masuk lagi bang yang lain. Diinin lagi, masuk lagi yang lain bang. Sampai ada ustadz setempat yang datang. Begitu juga bang, asal ustadznya udah sampai depan pintu luar nih, dia masuk lagi, jadi kayak digodain gitu, kayak diledekin lah, kayak diledekin makhluk gitu. Nah, begitu, gue datang lah bang, dijemput jam 2 malam tuh bang. Nah, itu orang kesurupan itu tiba-tiba melihat gue udah kayak ngelihat musuh, tuh makhluk. Kenal. Iya, kayak udah ngeliat musuh lah, Ngapain lu bawa dia ke sini? Gitu. Itu sering terjadi bang, kalau gue bantu orang. Kalau bantu orang, mereka tuh makhluk itu selalu bilang, ngapain lu bawa dia? Ngapain dia ke sini? Itu selalu gitu. Itu bukan 1, 2 atau 3, selalu kayak gitu. Dan akhirnya gue bantu lah bang. Itu ngamuk-ngamuk segala macam. Gue beresin lah. Lu tahu bang kejadian itu gara-gara ibu-ibu itu dikasih tulang sop ikan bang. Sop ikan kejadian awalnya tuh. Sop ikan, jadi maghrib ibu-ibu itu rumahnya diketok-ketok. Dikasih sop ikan bang. Tapi bahasanya gini, bu, saya nitip anak saya. Itu yang ngasih perempuan atau laki? Perempuan. Jadi kayak pakai selendang gitu bang, rapi. Kayak sinden gitu lah. Tapi ibu itu nggak sadar bang, kayak ngeblank gitu lah. Dia terima aja. Oh iya, nitip anak ya, iya. Nggak lama tuh kesurupan bang. Astagfirullahaladzim. Kesurupan. Tapi kesurupannya nggak pas dikasih, malamnya kesurupan. Kesurupan. Itu 5 langsung sekali masuk. Jadi ganti-gantian bang. Jadi entah berubah jadi kayak orang tua. Itu jadi galak kayak macan gitu, galak. Macan. Ya ntar kayak berubah lah gitu. Nah akhirnya gue beresin lah. Udah beres. Nah gue penasaran mana sih sopnya? Ada bang sopnya. Astagfirullahaladzim. Ada tuh ya? Ada, sop ikannya ada. Itu dapat dari mana coba? Iya kan? Ternyata ya gitu tuh nyata. Nah, cuman yang jadi pertanyaan itu sopnya dari mana? Iya kan? Yang ngasih udah pasti bukan orang. Pasti. Tetapi itu mangkoknya. Nah itu dia. Sayurnya, ikannya tuh ada. Mangkoknya apa ya? Mangkok zaman dulu apa ya? Mangkok biasa. Mangkok bakso. Mangkok bakso gitu. Mangkok biasa ada. Ikannya ada, sop ikan. Nggak ada yang aneh di situ, nggak ada yang aneh. Ada. Tapi belum dimakan untung. Belum dimakan, jadi kan karena nitip. Oh nitip. Gitu bang. Itu salah satu kejadian yang menurut gua aneh ya.
aneh banget itu menurut gue. Dan ada lagi bang kejadian yang menurut gue serem banget sih menurut gue. Jadi dulu itu gue masih suka ngeband ya dulu ya. Ngeband tuh pulang rekaman itu 2:30 malam lah. Jadi gue tuh punya base camp bang, kontrakan. Ada 3 kontrakan bang. Kontrakan itu yang tengah itu selalu kosong bang, udah tahunan. Setiap orang kontrak itu nggak pernah ada yang sampai 9. Yang tengah ini. Jadi yang 2 ini aman bang, jadi dikelilingi kebun gitu. Jadi di tengah-tengah kebun. Yang tengah ini itu selalu kosong. Jadi seminggu cabut orang. Ada yang cuman 5 hari cabut orang. Itu info dari tetangga ya. Nah makanya pas anak-anak situ tetangga seneng tuh, karena anak-anak band rame kan. Maksudnya gue berlima waktu itu. Berlima. Nah pada saat itu nih pulang malam-malam 2:30 bang, gue pulang rekaman tuh. Jadi kontrakannya tuh melompong gini bang. Jadi 4 petak, ruang tamu, halaman, ruang tamu, kamar mandi. Jadi nggak ada pintunya, lorong gitu bang. Blong. Nah anak-anak tuh tidur rebahan di ruang tengah, berarti kamar. Nah ruang kamar berarti gua nih ada di halaman, teras. Jadi anak-anak nih ngopi gitu kan. Gua ngopi di luar sendiri bang karena gerah banget kan. Pas gua lagi duduk bang, itu ada cewek samping gua bang. Astagfirullahaladzim. Itu bajunya merah, semua serba merah bang. Itu tiba-tiba di samping bang, itu nggak ada hitungan menit bang, hitungan detik, tiba-tiba ada seret, langsung seret. Iya di samping sini. Dan dia nunduk begini, goyang-goyang gini dong, gini dong di samping gua. Lu bayangin bang, kayak apaan? Astagfirullahaladzim. Itu kayak tulang gua tuh kayak nggak ada bang, lemes. Gue buat melirik ke sini kiri kanan aja udah nggak bisa. Jadi deket banget jarak ini bang. Dia lagi gini, pertama diam, terus sama goyang-goyang gini bang. Goyang-goyang gini. Nah ini anak-anak lagi ngobrol bang di dalam. Nggak ada yang lihat gue. Gue nengok ke anak-anak lagi ngobrol. Tapi dia nggak ngeliat gue. Gue berharap dia tolongin gue dong gitu kan, tolongin gue dong. Ya. Aduh, ini gue kacau gitu kan. Nah terus ada satu teman gue yang ngeliat bang. Nah teman gue yang ngeliat di sono itu geger bang. Jadi kayak orang mau nyamber kesurupan lah ya. Di sono. Gue ngeliat dia begitu. Anak-anak lu ngapa? Dia mau nunjuk ke gue, dia nggak bisa. Dia cuma ngeliatin gue gini doang. Anak kaget ya, lu ngapa? Dia kira bercanda. Pas dia bisa gini kan, anak-anak yang gue berlima kan, berarti dalam 4 orang. Pas temen gue yang lihat pertama ngeliat gue begini, itu anak-anak bukan nolongin gue bang, teriak semua. Astagfirullahaladzim. Teriak semua, gue udah mau kabur kemana, di belakang tuh nggak ada pintu. Gue bisa kelabakan di dalam. Gimana gue yang deket banget nih. Terus itu anak-anak, jadi cuman suaranya nggak teriak gede, jadi nggak bisa lepas anak-anak suaranya tuh. Jadi kayak kunci gitu, wah, gitu aja. Wah. Dan gue juga nggak bisa teriak. Kayak kekunci lah gitu, kita kayak kunci. Ada 2 menit 3 menit gitu posisinya. Ada. Lama juga. Iya, soalnya gue sambil ngerokok gini, jadi gue cuma bisa gini, ngeluarin asap gini, ngeluarin asap gitu kan. Ini teman-teman gue teriakan ya kan, ini ada yang nolong gue kayak gitu kan. Nah, nggak berapa menit, teman gue teriak nih. Wah. Nah ini mundur bang. Ini cewek mundur ke pohon petai masuk bang. Itu ada pohon petai kecilnya segini batangnya bang. Dia masuk ke dalam situ, senyap. Di situ gue masih belum bisa ngapa-ngapain, gue masih begini bang. Masih kaku. Gue cuma ngeliatin ke pohon petai doang gitu kan. Jadi mata gue cuma ketuju ke dia gitu, dia pergi kemana. Terus anak-anak narik gue bang, gue masuk tutup pintu. Itu gue di dalam, gue pelukan gini kan, para ketakutan. Itu nggak ada yang tidur bang, sampai pagi, sampai subuh. Astagfirullahaladzim. Itu kita bisa tidur itu jam 7 pagi, baru bisa tidur, bangun pada sore. Saking sampai begadang, ketakutan. Dan bentuk itunya
hanya kelihatan rambutnya doang ya, bajunya baju panjang gitu. Apa baju pakai blazer, apa pakai apa? Enggak bang, kayak daster gitu bang. Daster. Kayak daster cuman merah. Wangi nggak? Wah wangi banget bang. Wangi banget ya. Gue cuma ngeliat kayak hidungnya gini, tapi hidung rata bang gitu. Maksudnya hidungnya nggak ada lubang giniannya. Terus matanya tuh mata sayu gini, mata sayu. Dia geleng-geleng gini, gue suka ngeliat. Gue ngeliat segini, gue nggak bisa ngeliat gini bang. Cuma ngeliat di separuh gini, itu pas asal gue mau begini, dia goyang-goyang gini, gimana? Asli. Goyang-goyang gini. Wah, angker banget bang. Asli. Gue nggak bisa ngebayangin tuh kalau gue misalnya kayak gitu. Nah itu deh bang, makanya apa ya? Mungkin itu kesalahan gue ya dulu waktu gue emang belum paham agama mungkin ya. Jadi gue masuk suatu tempat, gue main masuk aja teriak-teriakan anak-anak pulang malam. Itu kan main, wah ini kontrakan gue ini gitu kan. Basecamp kita ini udah bebas. Ternyata pas gue udah paham, makin kesini kita paham ternyata nggak gitu juga gitu kan. Kita walaupun rumah kita sekalipun, tempat kita sekalipun, kita tetap ngucapin salam ke situ. Dan udah malam ya kita jangan teriakan lah. Udah senyap aja lah kita ngucapin salam. Ya udah kita cuci kaki dulu, kalau nggak berwudu dulu baru kita santai-santai. Ini enggak, gue baru sampai anak-anak tak teriakan gitu kan. Tak teriakan udah bikin kopi. Jadi nggak ada yang gimana ya, nggak ada cuek lah, masih cuek, masih dulu masih muda, belum paham lah. Belum paham ya. Iya, belum paham. Lama ngontrak di situ? Gua di situ ngabisin bulan doang. Jadi cuma sebulan, anak-anak nggak ada yang mau ke situ lagi. Tapi diganggu lagi nggak selain itu? Jadi abis diganggu gitu, anak-anak nggak ke situ lagi bang. Oh nggak ke situ lagi? Iya. Kosong lagi dong. Jadi emang gua kan ke base camp itu, emang nggak setiap hari. Jadi seminggu tuh paling 2 kali. Nah jadi gua baru ke situ belum sampai sebulan, paling gue baru 5 kali atau 6 kali ke situ. Biasanya emang siang ke situ kan, malam anak-anak udah nggak pernah ada yang ke situ sih, nggak pernah ada yang ke situ. Paling ya cuman bikin lagu, malam udah nggak, kita udah pada cabut, habis maghrib udah cabut. Nah karena habis rekaman waktu itu posisinya kan nggak mungkin pulang rekaman sampai malam ya kan, udah akhirnya nginep di situ. Jadi nginep itu kejadiannya baru sekali nginep. Sekali, besok anak-anak siang pun nggak ada yang berani ke situ. Siang juga nggak berani ya? Tadinya tuh bang, anak-anak ada aja apa yang siapa yang itu sendiri ke situ, tiduran bikin lagu. Semenjak itu siang pun nggak ada yang berani ke situ. Wah gila, aduh. Kenalan tuh, cukup sekali kenalan, besok udah nggak berani lagi kenalan lagi. Wah angker bang. Angker tuh ya? Itu tempat angker banget. Itu angker, itu menurut gua tempat paling angker. Maksudnya emang jelas banget dilihatinnya tuh nggak pakai yang transparan, nggak pakai gitu. Ini kayak manusia gini aja. Itu datangnya juga kita nggak tahu dari mana. Tiba-tiba kayak angin aja, tiba-tiba nyata gitu. Tuh. Ada lagi lo pengalaman lagi yang lain? Sih bang ya, gue kita namanya gue nolong orang yang aneh-aneh juga. Aneh-aneh juga ya lo ya. Tuh. Ya gitu, gue dulu tuh main konten juga bang gitu. Oh ada kontennya dia. Iya, namanya Interaksi Alam Gaib. Interaksi Alam Gaib, YouTube ya? YouTube. Ya, tapi udah gue stop. Udah gue stop, udah lama banget sih stop karena ada kejadian aneh lah, banyak lah. Konsepnya ngapain tuh? Apa telusur, apa explore, apa kayak jadi gue mengungkap bang. Jadi suatu tempat gue mengungkap, jadi pakai mediator. Oh orang tarik masukin. Jadi mediator itu nggak harus dari gue, dari warga yang berani ya. Jadi nggak ada settingan. Kan banyak tuh yang mediator gitu aja. Banyak kan ya gitu kan. Itu kebanyakan settingan. Ini gonta ganti. Gue ya siapa yang mau. Kalau nggak ada yang mau, ya pakai dari gue berarti gitu. Kan ada juga yang komen, wah settingan. Ya kalau lo mau, lo aja jadi, nggak apa-apa, gitu kan. Jadi kita nggak ada settingan kok di sini. Emang mau ngungkap di tempat. Itu pun gue nggak sembarangan langsung main aja. Keluhan warga. Misalnya di suatu daerah atau suatu jalan angker.
Ente datang sama tim deh tuh ke situ. Gue pernah bang main di rumah kosong. Oh. Lu tahu apa yang terjadi bang? Gue baru datang ngeliat orang kayak kelelawar bang. Kayak kelelawar. Kepalanya di bawah. Gayutan itu baru masuk gue. Sayap ada sayapnya kan? Enggak manusia, cuman kakinya di atas kayak jalan di atas. Itu gue melihat. Oh, telanjang apa pakai baju apa gimana? Itu hitam semua bang kayak areng. Oh. Sampai matanya semua hitam, pokoknya rata kayak orang kayak arangnya. Itu di depan gue bang. Astagfirullahaladzim. Gue berdua, gue bikin bertiga. Kameramen satu, mediator satu, sama gue. Sebelum rame. Iya. Nah ini bang, mediator pingsan. Aduh. Baru main dong bang. Belum dimasukin ya. Belum ada pengalaman awal main. Pingsan dong. Kita masuk rumah kosong itu udah mau rubuh bang. Komplek apa perumahan? Perumahan biasa, rumah-rumah kampung. Rumah kampung. Iya. Itu temboknya aja kalau kita dorong kenceng bisa rubuh. Gua main di dalam. Baru masuk pas belum nyenter bang. Itu ada orang. Malam. Gua kan kalau main jam 1 jam 2. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah gua main di bawah jam 12, nggak pernah. Pasti jam 1 jam 2 malam. Gitu. Itu baru masuk. Itu gue bertiga-tiga ngeliat. Jadi bukan gue doang yang ngeliat. Orang diri tapi kepalanya di bawah, jalannya di atap. Astagfirullah. Lu bayangin kebalik orang mediator pingsan kayak orang celeng dulu pertama. Kayak orang mau pemasukan. Kameramen cabut. Gue nolongin ini dong. Gak mungkin gue tinggal, kan gak lucu. Gue cari, masa gue kabur. Ini yang kita cari sebenarnya gitu kan. Lu kenapa pernah kabur gitu kan? Lu kenapa pingsan? Dia kita cari, udah nongol lu kabur kan gitu, nggak lucu kan? Nah salahnya itu kalau pada saat itu kameramen gue berani, sebenarnya kalau dia shoot itu bisa mungkin bisa kena, bisa enggak ya. Tapi kalau kemungkinan besar keliput karena gue pakai infrared tuh. Ya kan, sih bisa betul. Nah, itu bang, itu manteng di depan gua bang. Lo tau gak? Dia itu ngedeketin gua jalan. Ini gua keadaan lagi nolong. Gua lagi bangunin. Gua udah baca-bacaan nih buat dia. Gua nggak fokus di dia. Tiba-tiba dia ada 2 jengkal di gua. Astagfirullahaladzim. Deket banget. Jadi kepala sama kepala bang. Itu hitam kayak areng. Jadi sampai mata pun kayak areng. Pokoknya kayak areng udah nggak ada bentuk lain. Kayak areng. Botak apa gimana dia? Jadi kayak rambut nempel loh bang. Rambutnya kayak nempel. Jadi kayak nggak rambut gini-gini nggak. Jadi kayak rambut nempel. Semua udah kayak areng semua. Nggak ada yang warna. Kayak areng semua. Itu jaraknya sama gue 2 jengkal. Cuman bedanya kepala kebalik. Di situ gue udah nggak mikirin itu bang. Gue bikin teman gue. Soalnya gue emang lu gue cari gitu ya, emang lu gue cari. Kalau gue kabur ya gue ngapain nyari lu kan gitu bahasanya gitu kan. Nah tapi di situ kan nggak ada bukti buat ngambil nih karena ini cabut, ini pingsan. Gue cuma bisa cerita bertiga aja tanpa dokumentasi. Nah, cuman lu ngeliat gak cuma tuh, lu pingsan lo gini. Setelah dia nyamperin lu, dia nyamperin gua, dia nyengir. Itu lo tuh bang, iniannya semua kayak apa ya? Kayak hancur bang, dalamnya. Astagfirullah. Kayak hancur. Jadi dia nyengir gitu, kayak hancur aja dalamnya, kayak hancur gitu. Itu di situ jantung gua kayak mau copot. Tapi gua berusaha buat berani dong, maksudnya. Ya kok takut manusiawi ya, cuman gue di situ ya lu gue cari di sini, gue lagi nyari ini kan ya, tapi nggak gitu juga nongolnya kan gitu kan ya, iya kan masa lu gue cari tapi nongolnya nggak gitu juga ya, nggak gila juga gitu kan. Nah di situ mediator kapok, makanya ganti mediator.
baru mulai udah kapok. Mediatornya. Padahal mediatornya itu mediator udah sering bang dipakai sama orang. Cuman dia baru ngalamin kejadian yang separah itu. Ditongolin sampai kayak gitu, makhluknya pun bukan yang itu biasa. Iya, aneh. Dan lu nggak interaksi, dia cuma nyengir terus hilang. Jadi dia begini, terus dia mau nyerang gue, terus gue gini kan, kaget kan, terus hilang gitu. Dia kayak mau deketin gue, tambah deket, gue kan kaget, tiba-tiba kayak kilat gitu, gue merem kan, hilang. Nah, gue fokus di teman gue, ngerinya dia masuk nih di dia ngerinya. Ya, nah di situ gue akhirnya dia sadar tapi sih nangis bang, takutannya. Keluar, gue takut, keluar, gue gandeng keluar. Ini kameramen itu udah di depan jalan raya, jauh banget tinggalinnya. Gue naik motor dulu, akhirnya kan ya motor dulu, boncengin dia. Pada minta pulang, akhirnya gue nongkrong dulu tuh, cerita lah. Ini kapok segala macem, nggak mau pulang, maunya begadang. Ketakutan. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai pagi gue nemenin mereka nongkrong. Kameramen juga nggak mau pulang, takut juga. Alasan takut diikutin. Takut diikutin dan trauma ngeliat kayak gitu. Emang biasanya suka diikutin? Wah, kalau main gitu pasti diikutin bang. Pasti diikutin? Pasti. Jadi kalau makanya buat yang baru-baru main konten-konten explore ke tempat-tempat angker, kalau menurut gue pikirin dulu dah, matangin dulu, jaga dirinya dulu masing-masing. Jadi jangan ceroboh. Kan banyak konten-konten kreator yang ceroboh ya, yang main nyali aja berani nih. Dia nggak tahu dampaknya nanti buat dia. Itu kalau sampai diikutin bisa ke rumah ya? Bisa bang. Dan ngeganggu. Efeknya ya ke keluarga. Pasti ganggu. Ada sih kawan gue tuh pernah ngajakin collab sama gue buat explore kayak begitu. Dan gue bilang sama dia, lu pada berani nggak? Takutnya lu pada lari karena perut gue gendut, gue belakangan larinya. Gue yang ditangkap, bukannya lu. Gue udah ketawa semua. Iya, lu enak pada ceking-ceking bisa lompat pagar. Nah, gua dijenggut sama dia. Bener, emang harus punya pagar ya. Iya bang, perisai diri lah. Seenggaknya kita punya dasaran dulu lah. Jadi jangan modal nyali. Soalnya kita bermain yang nggak kelihatan, ya kan. Kita berusaha buat memasuki dua alam nih berarti kan. Explore masalah kita mencari dia kan. Ya kan. Jadi kita harus punya dasar dulu lah. Jangan cuma nyali doang. Kalau nyali doang main gitu nggak kepake. Ya kan. Dampaknya nanti kalau ada apa-apa gimana? Ujung-ujungnya kan butuh orang juga yang dibantuin ya. Yang ngebantuin. Jangan konyol lah. Ya, punya dasaran dan punya adab. Ya kan, pakai salam-salam dulu pasti. Tetap kita main gituan pakai salam-salam dulu. Beradab dulu. Jadi selesai main kita aman. Izin dulu sama warga setempat. Terus kayak sama sesepuh-sepuh situ gitu. Jadi kita jangan asal nyelonong main di tempat. Wah, gue berani kok, jangan kayak gitulah. Pokoknya kalau kita nggak dapat izin, jangan main, jangan coba-coba colong-colong tempat. Nanti kalau udah kejadian mau bilang apa kan? Karena kita nggak tahu di situ siapa, di situ ada apa, gitu kan? Emang kita sehebat apa? Kan kita nggak tahu juga di situ siapa, gitu. Makanya kalau kita udah pakai adab, kita main, insya Allah aman lah. Tapi punya yang lain juga pernah gitu Bang Joy? Nah? Ya, yang lain waktu saat gimana gitu, medianya gimana, ya, mediatornya abang parah dia. Pernah bang, jadi gue waktu main dulu ada salah satu penonton ya yang ngikutin itu, gue dibilang settingan. Di sini ya. Si mau udah berapa lama di sini?
Pegang. Pegang. Mari. Oh. Itu wajar sih, wajar. Ya namanya orang awam kan ya, paling kan gue nggak percaya lah, itu wajar. Kita tuh sebagai konten kreator ya kita nggak boleh sakit hati. Kita tunjukin kebenaran kita aja gitu kan maksudnya. Makanya tim langsung bilang, yuk. Terus gue bilang undang. Mau gak dia jadi mediator? Ternyata ya udah kalau bisa masukin di gue aja nih. Oh, nantang. Terus akhirnya gue bilang kalau emang lu berani, tapi resikonya lu tanggung sendiri ya. Karena mediator itu kita nggak asal semua orang lu mau jadi mediator gue bisa, nggak gitu. Oh, ada persyaratannya itu. Iyalah bang, harus ada, dia harus punya dasar juga. Nggak asal gue bisa nih, bahaya. Akhirnya nantang dia bang. Gue main lah di tempat, ada salah satu tempat di daerah Bekasi itu angker banget bang. Kebun, rumah apa? Kebun dan di situ ada makam warga di tengah-tengah pohon bambu. Gue main di situ. Dari situ gue masukin lah ke dia. Gue masukin dia langsung kebalik itu sampai nabrak akar, sampai itu luka semua bang. Luka, sobek segala macam. Nah, karena gue ngeliat dia udah luka, udah berdarah segala macam, gue langsung stop dong mainnya dong. Nggak mungkin anak orang kan. Saya gue juga nggak konyol nerusin kan. Awalnya ya ngamuk-ngamuk dulu dia. Akhirnya gue coba anak-anak ini stop ini jangan diliput. Itu kan diliputi bahaya anak orang kan. Akhirnya gue selesain. Itu anak kapok akhirnya. Kapok, tapi kayak orang kesurupan lu bang, itu sepanjang jalan. Oh. Kayak orang kesurupan, jadi nangis nggak berhenti, nangis ketawa. Itu sampai udah gua kasih air doa segala macam udah. Tapi gua di situ gua puasnya gini. Lu apa yang gua mainin dari tadi lu anggap bercandaan. Jadi buat inilah buat orang-orang yang nggak percaya adanya dua alam ya. Iya. Ya, sedangkan emang kita ini dua alam ya. Makanya jangan sompral lah. Maksudnya jangan gua nggak percaya, gua gini gitu. Jangan kayak gitu lah. Gitu. Kalau lo nggak percaya, lu buktiin aja tuh. Nah selanjutnya orang itu kalau kita jadi mediator itu dampaknya apa sih? Apa bisa ngeblank? Apa bisa kalau dia nggak kuat? Kalau dia nggak kuat itu dia kayak ngeblank bang. Yang pasti dia bakal gampang kesurupan karena udah ada lobang. Oh, gampang nyamber lah. Gampang nyamber. Ya, gampang nyamber. Gampang kalau ada sesuatu dia gampang bisa merasakan apa energi negatif. Misalnya dia ke suatu tempat nih dia langsung, oh ini ada nih. Gampang buat ngerasain hal-hal kayak gitu, gampang banget. Jadi nggak sembarangan juga jadi mediator ya? Oh enggak lah, nggak asal kita ini gua gue mau dong. Resikonya yang kita pikirin resiko orang. Sebenarnya siapa aja sih bisa, tapi resikonya. Gue pun jadi mediator, di diri gue sendiri bisa, cuman kan nggak lucu. Entah yang ngeluarin siapa? Jadi gue bisa jadi mediator, kan tapi nggak masuk total. Oh gitu. Gue masih bisa ngendalin gue sendiri, kan nggak lucu. Ya kan? Jadi settingannya tuh, settingan banget nih. Ya kan? Karena masuknya nggak total, gue masih bisa ngendalin gue. Gitu. Oh, pernah juga tuh konten sama Batik ya. Dia itu main ke villa dan semuanya itu pada kesurupan. Ternyata villa itu istana gaib. Dan itu ada yang orang yang bisa nyembuhin tuh perempuan. Semua pada kemasukan sama dia disembuhin. Yang ini masuk disembuhin, yang ini masuk disembuhin. Dan akhirnya dia kesurupan. Nah waktu dia kesurupan itu nggak total. Jadi kadang-kadang ketawa, terus kadang-kadang
dia nangis, terus kadang-kadang dia ngucapin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi mau masuk mau kagak, mau masuk mau kagak gitu. Kalau orang yang punya di dalam ada yang jaga begitu ya. Iya. Bisa ngendalin sih orang. Itu gue sering banget sih kalau lagi main tuh, misalkan emang keras gitu energinya, itu kayak mau masuk ke gue. Cuman ya gue bisa, karena gue bisa handle ya. Cuman berasa-berasa aja. Pernah bang belum main, belum gue masuk ke mediator udah masuk duluan. Oh ada juga? Ada. Belum main nih, kita baru datang ke lokasi, tiba-tiba langsung jadi mediator. Mediator yang sering digunakan kali ya? Iya. Langsung masuk dan gue tuh disuruh pulang. Suruh pulang? Iya. Pulang, udah jam main di sini, pulang. Tapi gue tetap main. Nantang juga. Karena gue udah dapet izin. Dari sesepuh situ kan, emang kita buat main konten di situ. Jadi gue nggak peduli, itu gue diizin dulu. Kan. Itu kalau misalnya ente ngelihat mediator itu bisa ngeliat wujudnya nggak sih, perempuan, macan, apa pocong, apa gondoruo? Energi bang. Energi. Iya. Bohong kalau orang di dalam tubuhnya kita bisa itu enggak. Bohong tuh ya. Bohong. Bisa tahu yang masuk apa tuh? Bohong. 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 Ya? Itu energi, kita bisa ngerasain lagi. Kita bisa ngerasain itu. Jadi kalau buat ngelihat yang langsung apa di tubuhnya gitu, ada dua gitu kan maksudnya kan? Kebayang gitu. Enggak ya? Nah, ada juga orang yang orang-orang tertentu juga sih emang yang bisa lihat kayak yang cerita gua tadi tuh, yang gua ngeliat orang hitam gitu. Nah, itu beda sama kita yang ngeliat orang kesurupan, ada dua itu kan, satu makhluknya satu orangnya, itu enggak ya? Enggak. Bohong. Banyak kan ya gitu, bohong. Pernah ente diwujudin depan muka percis gitu? Pernah apa? Pernah dulu itu tahun berapa gue lupa, itu gue lagi tidur di tempat temen jam 2 malam tuh, gue nginep. Itu gue di ini bang, gue kayak ditangkap gini nih, itu jaraknya sama gue segini bang. Astagfirullahaladzim. Jadi gue baru tiduran gini kan. Ini itu dari mana tuh? Apa dari main, apa habis konten, apa dari? Dulu itu gue habis rekaman. Rekaman. Rekaman gue kan ngeband dulu kan. Rekaman. Nama bandnya apa itu? Adalah, maksud gue udah bubar. Udah bubar. Nah, gue bertiga bang. Yang lain pulang, gue bertiga tuh di rumah teman gue. Dia ngontrak gitu kan, kayak kosan gitu, kontrak, tapi bentuknya kayak kontrakan panjang gitu. Dia tidur berdua di kamar, gue sendiri di ruang tamu. Itu hitungan detik lah, gue baru rebahan, itu tiba-tiba nomor segini gue jaraknya. Astagfirullah. Jadi tangan gue keadaannya begini dipegang. Tangkap begini? Kayak gini, dia megang gini doang nih, santai megangnya, nggak kenceng, santai megang aja gini. Tapi dia ngambang begini? Enggak, megang gue gini ya. Ini kepegang, targetnya kepegang. Pegang, dan itu wanginya bang, wangi kayak minyak wangi, itu aneh deh, wangi banget. Dan dia kayak pakai kayak kiai gitu, cuman mukanya kayak bedak putih. Itu kaget dong gue, melotot gini, gue nggak tahu ini siapa karena jaraknya kan segini. Kita nggak mungkin bisa tahu bentuk mukanya kan, yang gue tahu cuman warnanya doang kayak bedak putih. Jadi setiap gue kaget kan, gue berani diri kan, lu siapa? Dia cuman kayak gitu kan. Lu siapa? Gue tanya lagi, dia gitu terus jawabannya, ngegereng ya bahasanya. Terus gue bilang, lu jangan ganggu gue lagi capek. Kalau lu nggak pergi, lu gue tangkap. Beraniin diri dong. Udah gimana lagi, kita udah diginiin kan, udah segini jaraknya, kita mau takut gimana? Mau nggak mau pasrah, meramin mata nggak bisa, mata melek terus, aneh gitu, jadi kayak kesirap gitu. Akhirnya gua cobain, gua gentak ini, lu nggak kena, hilang.
Di situ gue baru istighfar, gue bangunin teman-teman nih. Bangun. Ada apaan? Wah ini gila ini kontrakan. Dia pada ketawa kan, ternyata dia udah tahu tuh kenapa dia tidur di dalam berdua. Nggak ngajak gue di kamar. Nah di situ gue bilang sama dia, besok aja ceritanya kata dia gitu kan, jangan sekarang, gue ngantuk kata nih bocah nih. Terus gue bilang sama dia, lu ada bakar-bakaran nggak kayak buhur atau menyan? Kata dia ada tuh di pojok sana menyan sedikit. Gue bakar. Buat apaan lu? Gue pengen tantang kan tadi. Udah saking kesel bang, gue bakar ruang tamu nih bang nih. Gue bilang lu keluar, tadi gue lagi nggak siap, sekarang gue lagi siap. Jadi kayak orang gila nih bang gue. Stres ya, lagi capek-capek diganggu gue, jadi apa ya? Emosi, kesel. Jadi takutnya udah hilang, jadi konyol. Sedangkan waktu itu gue nggak paham ginian dulu, belum paham dulu. Gue bakarnya sampai subuh gue tuh nggak keluar. Akhirnya pagi temen cerita dulu itu ternyata tuh tempatnya tuh bekas kuburan bang. Astagfirullah. Kuburan yang udah digali-gali tuh bang. Ya kan cuma gali jadi dijadiin kontrakan. Emang temen pernah ketemu apa tuh di situ? Diganggu apa teman waktu itu? Ternyata dia jarang tidur di situ kalau nggak ada temennya. Dia kan tidur sendiri yang perantau ya kan. Jadi hari-harinya tuh kerja pagi pulang malam, pagi pulang malam. Kadang malam itu dia nggak tidur di situ. Dia tidur di rumah temannya, ntar pagi baru ke situ apa gimana gitu. Pokoknya dia tuh nggak pernah ditongolin, cuman suara-suara aja katanya. Kebanyakan emang temen yang nginep di situ yang ditongolin. Cuman nggak separah gua katanya. Kalau gua katanya sering banget sampai kayak gitu tongolinnya. Makanya jangan pernah kita tidur ini gini bang. Ternyata nggak boleh bang. Oh tidur begini? Iya ini begini. Ternyata nggak boleh. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa. Ternyata nggak boleh kita tidur telentang ini. Kadang gini tangan kepala gini. Nggak boleh. Katanya ya gue juga nggak tahu kenapa ya. Tapi katanya nggak boleh aja. Tapi yang kejadian sama gue emang lagi keadaannya gini tidurnya. Kayak gitu. Aduh. Banyak kan orang-orang yang udah ngantuk banget tidur pasti gini kan. Iya. Nah itu hati-hati. Kalau kita pas banget emang ada tempat ada gituan pasti diganggu. Iya. Asli. Kalau ini cerita nih aneh nih. Saya pernah diajak teman ke nginep ke kos-kosannya. Sama 3 kotak juga. Dan dia nggak pernah cerita kalau kontrakannya itu serem. Jadi aneh, lagi tidur di ruang tamu nih. Terus dia ngomong, "Gel, nanti jangan kaget ya kalau ada yang lewat." Waduh, emang siapa katanya? Udah, pokoknya jangan kaget. Ada yang lewat, terus ada yang mandi di belakang. Emang itu siapa katanya? Enggak Gel, jadi gini, teman-teman gue yang sering main kesini pada kapok Gel, karena ada yang lewat, ada yang mandi. Makanya gue jadi ngekos sendiri nih, gak ada yang nemenin. Wah bener, malam itu bang, saya sih nggak tahu nih yang lewat ini, cuman ada yang mandi. Jadi saya was-was. Saya dengerin ini yang mandi siapa. Terus saya lihat teman saya ada. Oh mungkin sebelah kali, orang kontrak sebelah kali. Saya positive thinking aja saat itu. Nah pagi-paginya, karena saya datang malam langsung tiduran, pagi-paginya saya bangun kan mau beli nasi uduk sarapan. Jadi kontrakan itu ada 5. Dan ternyata yang kontrak di situ cuma teman saya sendiri. Dan yang 4 itu kosong. Nah di situ saya baru percaya kalau tempat itu serem. Saya pikir kirain rame ya. Kirain ada yang kontrak juga sebelahnya. Ternyata dia kontrak sendiri karena emang pada takut. Dari 4 kontrakan itu semua tuh pada takut karena serem semua. Itu posisinya daerah Gunadarma itu. Jadi itu asli serem karena dekat pohon bambu itu dia. Pinggir kali Ciliwung.
Ini ada kontrakan sampingnya Kali Ciliwung dan ini pohon bambu. Dan cuma teman saya doang yang ngontrak sendirian di situ. Gila, saya bilang itu, lu berani banget di sini. Justru gue berani karena ngajak lu. Jadi sialan lu ngajak gue lu. Berarti lu numbalin gue dong. Wah, udah ketawa ya. Dan saya nggak mau nginep lagi di rumah dia itu. Cukup sekali saya. Kapok. Dan itu jelas itu benar. Kalau Bang Joy ada lagi cerita yang lain? Cerita aku banyak banget nih Bang sebenarnya Bang. Banyak sih ya emang sih. Pengalaman di dunia gitu. Gue itu dari tahun 2006 Bang sebenarnya Bang. Tuh 2006, 18 tahun. Yes, terus tapi gue terjun ke dunia spiritual itu 2014 ya. Oh 2014. Cuman gue belajarnya dari tahun 2006. Cuman gue dalemin 2014 sampai sekarang. Dan gue nggak pakai amalan yang aneh-aneh Bang. Gue cuman cukup istiqomah salawat sekarang, insya Allah ya. Sampai sekarang insya Allah salawat. Karena guru-guru juga bilangnya ya udah itu cukup itu aja sih kuncinya semuanya salawat aja. Jadi gue kalau bantu orang apapun gue pakai salawat sih. Jadi nggak pernah yang aneh-aneh gue baca Bang. Cukup salawat aja sih. Cukup salawat. Insya Allah yang gue tanganin aman Bang. Nggak ada efek, nggak ada yang aneh-aneh deh. Dan lu sering juga bantu orang kesurupan ya narik itu ya kayak tadi ibu-ibu. Ya. Terus juga bisa ngambil makhluk masukin ke media jadi media orang gitu. Iya. Wah gila. Cuma pakai salawat sih makanya gua minta sama teman-teman gitu kan. Apapun amalan kita emang beda-beda, beda guru, beda cara gitu. Beda bacaan juga. Ya kan? Tapi jangan pernah lupain salawatnya. Ya kan? Karena Allah nyuruh kita makan, Allah nggak makan, ya kan? Allah nyuruh kita untuk nikah, Allah nggak nikah, ya kan? Tapi Allah nyuruh kita salawat, Allah bersalawat, itu aja kuncinya kan ya. Jadi jangan pernah tinggalin salawat. Apapun amalan kita, apapun bacaan kita, sehebat apapun kita punya guru, bacaannya, amalannya, tapi jangan pernah tinggalin salawatnya ya. Salawatnya jangan sampai ditinggal tuh. Sholat aja kalau nggak ada salawat nggak sah. Nah itu dia, jadi salawat deh, aman deh gitu kan. Jadi jangan mikir gue hebat tanpa salawat, jangan deh gitu kan. Mau kita dapat amalannya dari Habib, mau dari Syekh siapa atau apapun ya, kalau tanpa salawat menurut gue biasa aja sih, nggak ada yang istimewa. Tapi kalau kita main salawat insya Allah jadi istimewa yang kita baca semuanya. Amin. Tuh kuncinya salawat buat magerin diri. Bener. Oke, Bang Joy. Siap abangku. Ceritanya gokil, ya kan? Pantengin terus di channel Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber yang punya cerita yang lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.